Kejaksaan Agung telah menerima kembali berkas perkara kasus pembunuhan Brigadir Yosua dari penyidik Polri. Sementara itu, berkas perkara obstruction of justice Kejaksaan Agung telah menerima 7 berkas perkara. Tim khusus Polri telah mengembalikan lagi berkas kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J dengan tersangka Ferdi Sambo CS ke Kejaksaan Agung. 5 berkas tersebut adalah tersangka Irjen Ferdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Maruf, dan Putri Chandrawati. Pertama, untuk perkara melanggar pasal 338 dan 340, 4 perkara sudah diterima kembali berkasnya pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022. Dan 1 perkara atas nama PC kita kembali menerima berkasnya hari Kamis kemarin. Untuk perkara pasal 338 dan 340. Ya. Kemudian yang kedua, untuk perkara obstruction of justice, 7 berkas perkara kemarin kita sudah terima. Itu yang perkembangan perkara FS. Pengembalian ini dilakukan setelah penyidik Polri memperbaiki berkas sesuai petunjuk jaksa penuntut umum. Sebelum dilimpahkan kembali, jaksa peneliti melakukan koordinasi sebagai tindak lanjut pengembalian berkas P19 dari jaksa ke penyidik Polri. Selanjutnya, penyidik menunggu jaksa penuntut umum untuk meneliti berkas perkara, apakah sesuai petunjuk dan dinyatakan lengkap atau P21. Sementara itu, sidang banding terkait putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH Irjen Ferdi Sambo akan digelar pekan depan. Sidang banding ini akan dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 atau Komisaris Jenderal. Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak. Selamat malam Pak Barita. Selamat malam Bang Abraham. Ya. Salam sehat Bang. Semoga sehat juga untuk Pak Barita. Pak Barita, kita dengar bahwa berkasnya sudah masuk dan sedang diteliti, sempat dikembalikan dan sudah diperbaiki. Apakah ada jaminan sesungguhnya bahwa ini akan langsung diterima? Ya, tentu saja pengembalian berkas yang sudah diserahkan itu dalam rangka memenuhi petunjuk yang telah diberikan oleh penuntut umum. Beberapa waktu yang lalu, 14 hari diberi waktu pada penyidik untuk melengkapi dan memenuhi petunjuk dari penuntut umum itu. Itulah yang beberapa hari yang lalu dikembalikan. Nah, selanjutnya menurut ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Bang Abraham, penuntut umum harus meneliti kembali apakah petunjuk yang sudah diberikan itu sudah secara cermat, jelas dan lengkap dipenuhi oleh penyidik. Nah, karena apa? Ini sangat diperlukan sebab ancaman terhadap tindak pidana tersebut kan tergolong kategori yang sangat serius, 340, 338, 55, 56. Dan jaksa lah yang akan mempertanggungjawabkan dalam persidangan pengadilan kalau itu sudah dilimpahkan. Sehingga anatomi kasusnya termasuk di dalamnya kesesuaian alat bukti, peranan masing-masing tersangka itu harus tergambar dalam berkas perkara yang telah diberikan petunjuk itu. Sehingga kalau itu sudah memenuhi petunjuk tadi Bang Abraham, tentulah jaksa akan menyatakan P21. Tapi kita sedang menunggu penelitian pengembalian berkas yang sudah ada di penuntut umum sekarang Bang Abraham. Itu dia, bahwa publik menduga para jaksa sudah mencium ada aroma kejanggalan di dalam berkas yang sudah sempat diterima, kemudian dikembalikan kembali, dan hari ini sudah diterima dan diteliti kembali oleh para jaksa. Apakah betul demikian? Ini sebenarnya adalah prosedur dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang wajar. Ya, jadi berkas perkara yang telah diteliti diberi petunjuk untuk dilengkapi. Nah, kalau sudah dilengkapi, dikembalikan kepada penuntut umum untuk kemudian diteliti. Kalau sudah memenuhi yang tadi cermat, jelas, lengkap, tentunya itu akan dinyatakan lengkap yang kita kenal dengan P21. Jadi ini prosedur yang wajar Bang Abraham, karena tadi saya katakan bahwa pasal yang dipersangkakan itu adalah pasal yang ancaman pidananya berat.
Sehingga kecermatan, kejelasan, kelengkapan, kesesuaian semua itu harus diyakini oleh penuntut umum dari berkas perkara itu. Karena nanti kalau sudah di persidangan adalah tanggung jawab sepenuhnya oleh jaksa penuntut umum. Oke, dengan penjelasan yang sedemikian rupa, apakah setidaknya sudah bisa digambarkan kapan jadwal pengadilan? Karena publik sudah merasa terlalu lama menunggunya. Ya, sebenarnya ini on the track, Mas, ya, karena KUHP kan yang mengatur 14 hari dilengkapi oleh penyidik itu sudah dipenuhi. Kalau tadi keterangan yang ditayangkan itu kan per tanggal 14, deadline-nya kan 16 September hari ini. Dan hari ini ketika itu sudah diserahkan, tentunya akan diteliti kembali dan dilakukan pertemuan koordinasi dan konsultasi agar petunjuk-petunjuk berkaitan dengan anatomi kasus dan apa yang menjadi catatan penuntut umum nanti untuk di persidangan bisa terpenuhi. Jadi ini tidak lagi dikembalikan berkasnya karena ada pedomannya surat edaran dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang mengatakan bahwa P19 itu 1 kali. Nah, ini sudah terjadi, P19 sudah dikembalikan oleh penyidik. Nah, dalam rangka itulah ada koordinasi dan konsultasi sesuai dengan surat edaran dimaksud agar apa yang menjadi catatan dan petunjuk yang sangat penting dari penuntut umum itu bisa dipenuhi kalau masih dirasa ada yang belum lengkap. Jadi kalau kita lihat dari prosesnya, tentu saja penuntut umum dan penyidik itu berkewajiban untuk menyelesaikan kasus ini melalui pelimpahannya nanti ke pengadilan. Ini pertanyaan terakhir saya, Pak Barita, kepada Anda. Sedikitnya ada 30 jaksa yang disebutkan profesional dan ini adalah jaksa terbaik yang ditempatkan untuk menangani kasus ini. Namun belum sidang saja dimulai, pihak kuasa hukum sudah menduga akan ada skenario peradilan sesat. Ini kita tidak mengerti apa yang dimaksud dengannya. Tapi bagaimana Anda menjelaskan bahwa orang-orang yang ditempatkan di sana utamanya untuk bagian penuntutan ini adalah orang-orang yang bersih dari segala intimidasi apapun, dari segala intrik-intrik apapun? Ya, Bang Abraham jangan lupa di Undang-Undang 16 2004 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang 11 tahun 2021, di situ dikatakan kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Jadi tidak bisa ada intervensi dari manapun dalam melaksanakan kekuasaan penuntutan itu. Itu satu. Yang kedua, ketika kami Komisi Kejaksaan dalam rangka tugasnya melakukan koordinasi dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, telah digariskan semua jaksa yang bertugas dalam penanganan kasus ini telah diperintahkan semua sarana komunikasinya disadap. Jadi Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Pengawasan sebagai internal kejaksaan juga turut mengawasi kasus ini. Bahkan tadi seluruh sarana komunikasi itu dipersilakan untuk disadap sehingga apa yang dalam tanda petik tadi sinyalemen demikian, saya kira ini adalah langkah-langkah yang memastikan bahwa penanganannya akan berjalan profesional. Yang ketiga, kami Komisi Kejaksaan juga berkewajiban untuk memastikan penanganannya berjalan, akuntabilitasnya tinggi sesuai dengan KUHP dan ketentuan lainnya, Bang Abraham. Baik, terima kasih Pak Barita Simanjuntak, Ketua Komisi Kejaksaan. Harapan kita cuma satu, bahwa semuanya transparan, tidak ada ditutupi, dan kiranya pengadilan segera dilakukan secepat mungkin demi keadilan. Terima kasih.